Oke, kita kembali lagi untuk uji validitas dan reliabilitas. Kita awali dengan uji validitas terlebih dahulu. Seringkali dalam penelitian kuantitatif, kita dihadapkan pada pengumpulan data ya. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan instrumen, salah satunya angket. Nah, ini adalah contoh angket dalam penelitian saya yang saya rilis dalam bentuk Google Form. Kemudian saya mendapatkan respon sebanyak 201 responden. Setelah saya mengunduhnya ya, seperti step pada video sebelumnya, kemudian saya dapati filenya adalah seperti ini. Oke, ini yang sudah saya edit ya, sudah saya sesuaikan dengan saya hilangkan timestampnya, kemudian saya hilangkan jenis kelaminnya juga, karena untuk SPSS itu cukup sensitif dalam mendeteksi, sehingga kalau ada ketidaksesuaian, misalkan satu baris itu angka, satu baris lagi itu adalah tulisan atau huruf, maka nanti SPSS akan kesulitan untuk menginterpretasi. Jadi supaya dokumen Excel kalian siap digunakan ke SPSS, langkah pertama adalah kalian harus menghilangkan dulu sel-sel atau kolom-kolom yang tidak akan terbaca di SPSS. Setelah selesai, jadi disisakan pada variabel-variabelnya, instrumen-instrumennya ya, seperti ini, dan juga nilai-nilai dari responden. Setelah selesai, kita juga tidak bisa langsung untuk mengekspornya ke SPSS. Tapi langkah supaya siap, kita harus jumlahkan terlebih dahulu ya. Jadi disisakan satu sel terakhir di sebelah sini pojok kanan. Saya masukkan. Oke, saya awali saja dari sini. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita blok ya. Kita blok hingga sampai di ujung sini. Kemudian klik auto sum. Maka akan ketemu jumlahnya per masing-masing responden. Nah, supaya cepat kita aplikasikan ke bawah sampai ke keseluruhan responden kita. Nah, jadi akan ketemu. Kalau sudah, silakan di save. Nah, maka dokumen kita siap untuk kita ekspor ke SPSS ya. Kemudian silakan buka SPSS-nya. Silakan dibuka bisa dengan new datasheet atau dengan langsung mencari di mana lokasi dokumen Excel tadi ya. Langkahnya sama seperti ini. Saya klik open kalau di sini. Kemudian tadi saya taruh di stop ya. Tapi kenapa di sini tidak muncul? Jangan panik. Itu karena kita belum mengubah file of type-nya menjadi format Excel ya. Karena secara default, secara standarnya SPSS akan mendeteksi file-file yang berekstensi SAV atau ZSAV, di mana itu adalah file-file hasil simpan dari SPSS statistik. Nah, supaya bisa terdeteksi, silahkan diklik dulu. Kalian pilih ya Excel, karena file data tadi dalam bentuk Excel, baru dia akan muncul. Jadi kalau misalkan kalian mencari file kalian tidak ketemu, jangan panik. Mungkin file of type-nya masih belum sesuai ya. Kalau sudah kelihatan, silakan klik OK, open. Nah, seperti yang saya singgung pada video sebelumnya, di sini worksheet-nya ini akan mendeteksi sheet berapa yang akan kita proses. Karena kalau kita menggunakan 3 sheet dan ketiga-tiganya itu ada datanya, kita harus memilih salah satu persatu terlebih dahulu. Nah, ini sudah ya, sudah aktif. Kalau sudah, klik OK. Dan dia akan terekspor ke SPSS dengan baik ya, termasuk dengan jumlahnya, karena ini sangat penting nanti kita untuk ujinya. Oke. Kemudian langsung kita ke uji validitas. Dan klik langkah berikutnya untuk uji validitas yaitu klik analyze, kemudian correlate ya, bivariate. Jadi analyze, correlate, bivariate. Nah, di sini ada variables ya, silakan dimasukkan semua, bisa diblok saja.
sampai di kolom jumlah. Ya. Sudah semua. Kemudian kalian bisa langsung klik OK. Oke, saya cek dulu optionnya. Oke, tidak ada masalah. Oke, nah di sini ada test of significance ya. Ada two-tailed dan one-tailed, 2 ekor dan 1 ekor. Maksudnya bagaimana? Kalau two-tailed itu biasanya kita gunakan untuk hipotesis penelitian yang masih belum diketahui arahnya ya. Sedangkan yang one-tailed itu yang sudah diketahui arahnya. Maksudnya bagaimana? Saya ambil contoh begini. Kalau untuk yang one-tailed ya, yang sudah diketahui arahnya. Misalkan kalian punya hipotesis variabel motivasi berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Nah, di situ ada kata berpengaruh positif. Berarti dia sudah ketahuan arahnya ya. Tinggal dibuktikan apakah iya benar berpengaruh positif atau tidak. Intinya ada kata berpengaruh positif itu salah satu tanda bahwa dia sudah diketahui arahnya yaitu positif seperti itu. Nah, sedangkan untuk two-tailed itu biasanya menggunakan kata-kata hanya seperti ini, motivasi berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Jadi kan dia belum tahu apakah berpengaruh positif atau negatif. Itu kita menggunakan two-tailed. Nah, di hipotesis ini saya umpamakan yaitu masih two-tailed ya. Jadi diingat-ingat, one-tailed itu adalah yang sudah diketahui arahnya, two-tailed itu yang belum diketahui arahnya. Kita pilih yang two-tailed ya untuk hipotesis yang ini. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini akan muncul analisisnya. Dari mana kita tahu bahwa per butir instrumen ini valid atau tidak? Silakan scroll ke pojok sampai di bagian jumlah di sini. Nah, di situ akan muncul beberapa angka-angka yang ada bintangnya ya. Oke. Jadi per masing-masing butir instrumen ya, ini 1, 2, 3 ini. Itu kita harus lihat kalau ada tanda bintang 2-nya seperti ini, maka bisa dikatakan valid ya. Kalau kita scroll ke bawah ya, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, ada nggak yang tidak valid? Sepertinya sih valid semua ya. Ya, kalau bintang 2 itu artinya instrumennya valid. Kalau bintangnya hanya 1 itu sedikit meragukan ya. Dia bisa dikatakan valid, tapi biasanya dengan data yang lebih banyak justru dia akan menjadi tidak valid. Tapi kalau tidak ada bintangnya itu artinya dia tidak valid ya. Atau bisa juga dibaca seperti ini di sini sig to tail ya, nilai sig to tail per masing-masing ya. Jadi ini mewakili dari butir instrumen 1, ini instrumen 2. Sig to tail-nya itu kalau nilainya lebih dari 0,05 biasanya itu tidak valid. Nah, di sini kan kalau kita lihat di bawah 0,05 semua ya, 0,0000 ya, seperti itu. Nah, jadi diingat-ingat ada tanda bintangnya ini maka bisa dikatakan butir instrumennya itu adalah valid ya. Karena ini sangat penting. Oke. Ada lagi cara kedua untuk melihat uji. Kemudian untuk cara yang kedua ya, dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel ya. Untuk R tabel sendiri kita bisa cari di internet karena R tabel itu nilainya semua sama dengan rumus degree of freedom ya. Pada degree of freedom rumusnya adalah N-2 seperti yang disampaikan pada mata kuliah statistika semester sebelumnya. N-nya tadi misalkan ini adalah 201 ya, 201 responden. Kurang 2 berarti nilainya sekitar 199 ya. Oke, lebih tepat 199. Kita cari di sini. Nah, di sini saya dapat nilai R percent. Harusnya di sini ya. Kita menggunakan signifikansi 5% atau 0,05. Oke. Di sini hanya sampai 198 tapi
kurang lebih juga sama. Di 199 nilainya adalah 0,139, kalau enggak 0,138. Ya, selisih sedikit sekali. Oke, itu adalah nilai R tabelnya ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Diingat-ingat, kita nanti membandingkan nilai R hitung dengan R tabel ya. Kita akan klik Analyze untuk mencari nilai R hitung. Kemudian kita cari scale. Nah, ini scale. Reliability Analysis. Ya. Nah, kita masukkan semuanya ini, kita blok sampai ke bawah. Kita masukkan di bagian item. Kalau sudah, diklik statistik ya, di samping kanannya ini. Nah, di sini karena kita nanti akan membutuhkan nilai-nilai seperti Cronbach alpha, kemudian corrected item total correlation, maka di bagian sini silahkan dicentang semua item, scale if item deleted, kemudian ya sepertinya ini saja. Kalau sudah, klik continue, kemudian klik OK. Di sini ada beberapa hasil analisis ya. Jadi untuk memastikan N-nya adalah 201 ya, berarti sudah betul. Kemudian ini adalah nilai Cronbach alpha-nya 0,751. Kemudian kita lihat pada corrected item total correlation pada tabel item total statistik. Nah, di sini dia. Jadi ingat pada tabel item total statistik, kalian langsung lihat pada corrected item total correlation. Nah, ini adalah nilai dari R hitung. Syaratnya dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. R tabel tadi adalah 0,139. Kita cek dulu yang pertama. 0,597 oke, valid ya, karena lebih besar dari 0,139. Yang kedua juga valid ya. Kalau kita lihat berkaca pada cara yang pertama, harusnya ini valid semua. Karena hasil dari cara yang pertama nilainya valid. Oh ya, betul. Berarti nilainya sudah valid semua. Nah, itu tadi adalah caranya ya. Nah, untuk cara menghitung secara manual di Microsoft Excel sebenarnya bisa ya. Nanti kalian bisa cek di video yang lain yang sebelumnya yang sudah saya upload, cara menghitung uji validitas secara manual. Kalau ini khusus hanya menggunakan aplikasi SPSS statistik ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke uji reliabilitas di video berikutnya.